Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan mengenai mobile learning. Yang akan saya jelaskan di sini adalah materi mengenai pertemuan terakhir, yaitu adalah measurement application mobile dengan itemnya itu adalah performance, functionality, portability, dan juga security. Dan adapun agenda perkuliahan kita kali ini adalah terkait dengan apa sih itu performance, functionality, portability, security, dan lalu yang terakhir saya akan bahas mengenai ISO UAC 250101. Nah, bahasan pertama di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai performance. Nah, dalam pengembangan suatu aplikasi dan juga suatu software, kita harus mengukur suatu aplikasi atau software tersebut dari segi performance-nya. Nah, performance ini apa? Performance ini adalah karakteristik untuk mengukur kinerja relatif terhadap sumber daya yang digunakan dalam kondisi tertentu pada suatu sistem. Artinya performance di sini kita ingin mengukur sejauh mana performansi ataupun optimalisasi dari sistem tersebut bekerja. Ya. Jadi dalam suatu pengembangan perangkat lunak, setelah aplikasi selesai di deploy, itu juga di dalam perangkat lunak berbasis mobile karena sama-sama suatu software, kita harus mengukur performansi dari sistemnya tersebut. Nah, misalnya dari time behaviornya, ya, dari proses terkait dengan kemampuan sistem tersebut berinteraksi dengan pengguna dalam waktu tertentu, ya, apakah memakan waktu yang lama, ya. Selain itu juga resource utilization-nya terkait dengan sumber daya dari penggunaan sistem, ya, dan juga capacity yang digunakan agar sistem tersebut mampu berjalan secara optimal, ya. Dan selain itu juga yang terkait ini adalah terkait dengan performance, ya, dari suatu pengukuran dari sistem yang kita ingin mengukur performansi yang dimiliki oleh sistem tersebut. Nah, selain itu juga kita bisa mengukur suatu functionality. Nah, functionality ini merupakan karakteristik untuk mengukur sejauh mana produk atau sistem menyediakan fungsi yang dapat memenuhi kebutuhan ketika digunakan dalam kondisi tertentu. Artinya functionality ini artinya sistem berjalan sesuai fungsinya tidak. Apa proses input outputnya, apa yang nanti akan bisa dikerjakan oleh sistem tersebut, ya, dan apa ya hasil yang nanti bisa disampaikan oleh sistem tersebut. Nah, functionality completeness ini artinya ketika kita merancang, kita mengembangkan suatu sistem itu harus berjalan sesuai dengan apa yang kita rancang. Itu yang disebut sebagai functionality completeness. Functionality correctness ini adalah sejauh mana ketepatan dari segi fungsional, bagaimana input dan output dan prosesnya itu sesuai dengan fungsi yang dikembangkan atau tidak. Dan ini adalah functional appropriateness, itu adalah sejauh mana sistem nanti bisa bekerja sesuai dengan apa yang sudah dikembangkan dan dirancang. Nah, selanjutnya ini terkait dengan portability. Nah, portability di sini adalah karakteristik untuk mewakili tingkat efektivitas dan efisiensi sistem dalam melakukan suatu transfer dari suatu perangkat ke perangkat yang lain. Ini adalah adanya adaptability, artinya kemampuan sistem tersebut mampu beradaptasi dengan lingkungan proses di mana dia bisa berjalan. Scalability juga sama, kemampuan sistem untuk diinstal di beberapa versi dari sistem operasi. Katakanlah ketika kita mengembangkan aplikasi mobile,
versi jenis aplikasi mobile kan banyak, bagi yang sistem operasinya Android ataupun iOS kan ada versi iOS sekian, versi Android sekian, adalah kemampuan installability-nya. Dan replaceability ini adalah kemampuan apabila ada suatu saat ketika sistem ini diupdate ya. Jadi kalau misalnya sistem update, misalnya ada update perangkat lunak, dari perangkat lunak itu kan pasti ada update jenis sistem operasi. Misalnya kita mengembangkan suatu perangkat lunak untuk Android di sistem operasi Android versi 29 katakanlah. Nah, dalam beberapa bulan muncul lagi sistem operasi Android versi 30. Mau tidak mau sistem harus mengikuti, harus kompatibel dengan beberapa versi sistem operasi. Maka oleh sebab itu, ini adalah kemampuan replaceability-nya. Dan yang selanjutnya di sini itu adalah terkait dengan pengukuran yang kita lakukan, itu adalah terkait dengan security. Nah, karakteristik untuk mengukur suatu sistem dalam melakukan proteksi terdapat informasi dan data, sehingga sistem memiliki tingkat akses data yang sesuai dengan jenis dan tingkat otorisasinya. Di sini ada confidentiality atau kerahasiaan. Ini adalah upaya untuk mencegah bagi siapapun pengguna yang tidak berkepentingan untuk memperoleh informasi. Ya. Nah, jadi di sini confidentiality ini ketika kita mengembangkan suatu perangkat lunak kan erat kaitannya dengan data pengguna ya. Nah, bagaimana caranya supaya data pengguna yang kita miliki, yang pengguna miliki tersebut tidak diakses oleh orang yang tidak berkepentingan. Contoh dalam sistem mobile learning kan, kalau kita mengembangkan suatu perangkat mobile learning, pasti nanti ada pengguna yang login ke aplikasi kita. Di situ ada data proses dia belajar, data courses apa saja yang dia pernah ikuti ya, dan data grading atau nilai dari courses yang pernah dia ikuti ya, atau data apapun yang sifatnya itu privacy ya. Ataupun ada data misalnya yang berhubungan dengan keuangan, katakanlah kalau misalnya kita membangun sistem mobile learning yang ada proses transaksi keuangan di dalamnya, misalnya membeli courses untuk courses ya, membayar premium dan lain sebagainya, kan ada data pelanggan seperti data kartu kredit lah, data nomor bank misalnya. Itu kan data rahasia yang tidak boleh jatuh ke pihak lain yang tidak berkepentingan ya. Misalnya ketika melakukan proses login kan pasti butuh autentifikasi melalui email dan lain sebagainya. Kita perlu memikirkan bagaimana sistem yang kita kembangkan itu harus memenuhi syarat confidentiality ini. Intinya dia sesuai dengan intinya untuk mencegah bagi mereka yang tidak berkepentingan untuk mengakses sistem tersebut ya. Misalnya kita mengembangkan berbagai macam model security, misalnya two-way authenticator factor ya, misalnya jadi membuat login tidak hanya dengan mengenterkan input username dan password, tapi ada langkah autentifikasi lainnya, misalnya menggunakan sidik jari ya, atau menggunakan face recognition ya. Bahkan juga kalau kita lihat aplikasi-aplikasi mobile yang berbasis keuangan, aplikasi investasi ataupun GoPay dan lain sebagainya kan suka ada tahapan lain, misalnya untuk autentifikasi nomor NIK ya, sesuai dengan KTP yang bersangkutan, tidak mukanya sesuai dengan apa yang ada di KTP tidak. Nah, itu kan salah satu proses bagaimana mencegah supaya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Nah, selanjutnya ini integrity. Nah, ini adalah bentuk pencegahan terhadap kemungkinan atau amandemen atau penghapusan informasi oleh orang yang tidak berhak ya. Jadi secara umum ini integritas ini berarti bahwa informasi itu harus tepat ya, dan ada di mana-mana, dan ataupun itu istilah messaging, yaitu tidak terjadi cacat ataupun terhapus dalam perjalanannya dalam penyajiannya kepada yang menerima berkas atau informasi tersebut ya. Jadi misalnya seperti ini, data yang berupa integrity itu harus utuh dan sepenuhnya. Jadi ketika pengguna mengetahui bahwa
misalkan mengembangkan suatu mobile learning, hasil dari ujian exam pengguna, misalnya pengguna A dapat nilai 100, tapi ketika dia menerima transkrip nilai dari sistem tersebut, tiba-tiba loh nilainya menjadi 97, hilang 3 poin. Kenapa demikian? Berarti kan ini ada informasi yang tidak valid, tidak integriti, di mana seharusnya dia memperoleh nilai 100, tapi yang dia terima melalui buktinya itu hanya memperoleh nilai 97. Nah, itu yang disebut sebagai integrity. Yang selanjutnya ini adalah non-repudiation. Nah, ini adalah aspek untuk menjaga agar seorang tidak dapat menyangkal telah melakukan suatu transaksi. Nah, sebagai contoh, seseorang yang mengirimkan email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan email tersebut, ya. Jadi non-repudiation itu seperti itu. Jadi untuk mencegah terjadinya penyangkalan. Nah, sebisa mungkin ketika kita membangun suatu sistem, misalnya ada pengguna yang melakukan proses melakukan ujian dan lain sebagainya, ya, ketika mengembangkan sistem mobile learning, misalnya ada siswa yang mengikuti suatu exam, ya. Nah, data exam itu kan akan selalu dicatat historinya, dia pernah melakukan exam pertama dapat nilai berapa, misalnya dapat nilai 50 katakanlah, exam kedua dapat 75. Nah, dia tidak nyangka bahwa dia telah melakukan exam berkali-kali, ya. Misalnya untuk satu jenis exam yang sama gitu ya, tapi hasilnya itu bisa diketahui bahwa dia memperoleh hasil yang terbaik 100 misalnya karena dia telah mengikuti 3 kali exam, dan dia tidak menyangka bahwa dia memang melakukan 3 kali exam berulang-ulang, ya. Jadi kalau hanya sekali exam saja dapat nilai 100, mungkin itu hal yang istimewa, tapi kalau ini exam ketiga kali baru dia dapat 100, nah itu bukan lagi hal yang istimewa, dan dia tidak bisa menyangkal karena ada data historinya, gitu ya. Dan yang selanjutnya ini adalah authentication. Nah, ini adalah salah satu langkah untuk menentukan atau konfirmasi bahwa seseorang itu adalah otentik atau asli, ya. Jadi melakukan autentifikasi terhadap suatu objek, ya. Ini adalah melakukan konfirmasi terhadap kebenarannya, sedangkan melakukan autentifikasi terhadap seorang biasanya adalah untuk menverifikasi identitasnya. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi pada saat proses login atau pada saat pengguna melakukan proses pendaftaran, ya, apabila ada data-data yang kita perlukan yang sifatnya sensitif, seperti butuh data nomor induk kepegawaian, ya, nomor induk NIK, ya, atau nomor induk seorang pengguna tersebut, misalnya terkait dengan ID penduduk misalnya, itu butuh suatu data yang memang kita harus pastikan dia itu betul-betul orang yang valid dan memang yang berhak menerimanya. Selanjutnya ini ada accountability, ya. Ini adalah catatan untuk keperluan pengecekan sehingga transaksi dapat dipertanggungjawabkan. Ya, ini misalnya accountability ini supaya data yang ada itu bisa accountable, ya, bisa dipertanggungjawabkan, ya. Jadi kalau ada pihak yang menuntut terhadap data dari aplikasi yang kita kembangkan, itu kita punya bukti-bukti yang sah. Nah, itu terkait dengan security. Nah, selanjutnya ini ada bahasan selanjutnya mengenai ISO, IEC 2015-010. Nah, ISO IEC 25010 merupakan pedoman yang digunakan untuk melakukan evaluasi perangkat lunak yang dikeluarkan oleh Canadian Standard Association pada tahun 2011. Nah, mode ISO IEC ini memiliki karakteristik kualitas yang dapat dipertimbangkan ketika melakukan evaluasi perangkat lunak. Nah, pada ISO IEC 25010 terdapat 2 model yang dapat digunakan untuk kualitas sistem, itu Quality Engine Model dan Software Product Quality Model. Jadi ISO IEC ini adalah salah satu standar yang memang digunakan untuk mengukur, ya, software product quality, jadi kualitas produk dari suatu perangkat lunak atau aplikasi, dengan kodenya ini 25010.
Jadi hal apa saja yang tadi diukur itu tadi yang sudah saya bahaskan, itu adalah performance, efficiency, ya, security, dan juga portability. Ya, itu adalah quality model yang memang diukur di dalam ISO ini, ya. Dan untuk lebih jauh kalian bisa melihat di situs utamanya di www.iso.org standar. Ini halamannya, ya. Kalian lihat, nah ini adalah ISO-nya, ya. Dan ini kita merujuk pada sini untuk mengukur, ya, System and Software Engineer, System and Software Quality Requirement and Evaluation, ya, atau Square System and Software Quality Models, ya. Jadi kita mengacu pada sini. Nah, ini biasanya untuk pengembangan perangkat lunak jika ingin memenuhi suatu standar internasional bisa mengacu pada ini, ya. Oke, itu materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, ya. Jadi untuk lebih jauh ada tugas mandiri yang perlu kalian lakukan, itu adalah membuat exam mengenai ISO dan IEC ini yang 2051010, ya. Jadi kalian diminta untuk membuat rangkuman terkait ISO ini, dan nanti kalian bisa mengimplementasikan terkait dengan measurement dari setiap jenis-jenis yang ingin dicapai untuk produk tugas besar kalian pengganti UAS. Oke, itu saja untuk perkuliahan kali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.